Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Oke, untuk tugas-tugasnya tadi saya sudah baca. Menarik ternyata. Sebagian ada yang pandangannya sebelum ikut kuliah yang lalu itu mirip dengan yang tahun lalu. Jadi menganggap AI itu sudah jauh perkembangannya. Tapi ternyata setelah mengikuti kuliah yang kemarin, ternyata kenyataannya masih di level ini. Masih belum menyamai kemampuan kita, seperti masalah perasaan, emosi. Tapi sebagian, nah ini yang menarik, yang berbeda dengan tahun yang lalu. Di sebagian juga ada yang menyatakan sebelum ikut kuliah yang kemarin, AI itu skopnya masih kecil. Ternyata setelah mengikuti yang kemarin, kita baru tahu kalau ternyata penggunaan AI sudah luas. Jadi sudah masuk ke kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Nah, ini menarik. Terima kasih untuk esainya. Nanti ditunggu ya. Mudah-mudahan cepat saya beri feedback dan beri nilai juga. Hari ini kita masuk ke materi yang sudah masuk agak-agak ke materi ini ya. Tapi teknisnya belum terlalu dalam, jadi yang mendalam nanti kita bahas minggu depan. Kita masuk ke metode learning untuk hari ini. Slide-nya sudah tampil belum? Sudah, Bu. Oke. Kalau keburu, nanti saya akan bahas setelah masuk ke metode Hebbian. Tapi kalau nggak keburu, terutama ini yang teman-teman dari ITP, karena setelah ini ada kuliah lagi, jadi tolong ingatkan saya kalau waktunya sudah terlalu mepet. Ya. Atau di jam 15.40 tolong ingatkan, jadi supaya saya segera menyegerakan perkuliahannya. Kita masuk ke metode learning. Nah, ini merupakan dasar dari learning, machine learning, deep learning yang sekarang sudah sangat luas digunakan. Bahkan di sosial media pun atau di marketplace sehari-hari yang kita gunakan seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu sudah menggunakan machine learning. Oh, sebentar. Tadi ya, maaf ada yang baru masuk. Nah, dasar dari learning, machine learning, dan deep learning ini adalah artificial neural networks atau jaringan syaraf tiruan. Saya tidak menyatakan jaringan syaraf buatan karena ada juga pendapat di Indonesia yang terjemahannya jaringan syaraf buatan. Tapi saya lebih condong ke terjemahan jaringan syaraf tiruan karena sebenarnya ini meniru susunan syaraf manusia. Yang akan dibahas di metode learning selama 3 minggu, jadi mulai minggu ini, minggu depan, dan minggu depannya, ini adalah pengantar jaringan syaraf tiruan, kemudian jaringan Mikolov-Pitts, ini akan kita bahas dua ini, jaringan Hebb atau Hebbian, kalau keburu kita bahas hari ini, kalau nggak keburu kita bahas minggu depan. Kemudian perseptron, Adeline, M-Adeline, backpropagation, dan multilayer perceptron. Untuk machine learning dan deep learning, itu posisinya ada
di sini, di perceptron, di backpropagation, tapi nanti kita lihat layernya, ordernya ribuan. Mungkin masih bingung nih layer apa, belum kebayang ini seperti apa. Sebelum kita mengenal lebih jauh, masuk ke teknisnya, kita kenalan dulu dengan jaringan syaraf tiruan. Nah, ini saya cerita dulu latar belakangnya, lalu sejarah jaringan syaraf tiruan, lalu jaringan syaraf biologis, konsep JST atau jaringan syaraf tiruan, aplikasinya apa saja, kemudian kelemahan dan kelebihan dari JST. Nah, ini latar belakang munculnya JST atau jaringan syaraf tiruan. Jadi di awal ada pemikiran, ada observasi kalau ternyata manusia itu bisa bereaksi secara cepat dan adaptif terhadap perubahan di lingkungannya. Yang digunakan oleh kita manusia, ini adalah sistem syaraf untuk melakukan perilaku cepat dan adaptif ini. Nah, kemudian diusulkan artificial neural network atau jaringan syaraf tiruan, diusulkan, dimodelkan ini untuk meniru sistem syaraf manusia. Tujuannya untuk menghasilkan respon dan perilaku yang sama dengan jaringan syaraf biologis kita. Jadi jaringan syaraf itu nggak cuma otak saja, tapi ke seluruh tubuh kita. Di perkembangannya ada juga yang mengkombinasikan atau hybrid untuk mengimplementasikan JST ini antara jaringan syaraf hewan dan rangkaian elektronika. Saya lupa tahun tepatnya, tapi sekitar tahun 2000-an, sebelum tahun 2010, itu pernah ada yang menyatukan jaringan syaraf kecoa, kemudian ditumpangkan rangkaian elektronik, jadi kecoanya masih, meskipun sudah mati, tanpa kepala, karena kalau kepalanya sudah, aduh bentar ya, ada yang baru masuk lagi. Balik lagi tadi ke kecoa dan rangkaian elektronika itu, jadi meskipun kecoanya sudah mati, tapi dikasih trigger oleh rangkaian elektronika dan memanfaatkan jaringan syaraf kecoanya bisa bergerak seperti kalau istilah sekarang zombie. Nah, itu agak-agak ekstrim memang eksperimennya. Kemudian sistem jaringan syaraf tiruan ini sebenarnya dibangun oleh unit yang sederhana. Yang kita kenal sekarang machine learning dan deep learning, basicnya atau dasarnya, pondasinya itu sebenarnya sel yang sederhana, meniru sel syaraf. Perilakunya, kemudian fungsinya, ini dimodelkan dalam bentuk jaringan syaraf tiruan. Mungkin kita lihat dulu sejarah JST. Sejarah JST ini bersamaan dengan lahirnya AI. Dengan lahirnya bidang ilmu AI. Sebentar. Ada yang mengirim chat? Nggak? Nah, JST yang awal, yang paling sederhana, ini diusulkan oleh McCulloch dan Pitts tahun 43. Jadi mereka menyimpulkan kalau kombinasi beberapa neuron sederhana, neuron ini sel syaraf, ini bisa menjadi sebuah sistem neuron dan bisa meningkatkan kemampuan komputasinya. Kemudian nanti kita akan mengenal bobot. Bobot dalam jaringan syaraf ini diatur dengan menggunakan fungsi logika yang sederhana, lalu fungsi aktivasinya ini yang digunakan adalah fungsi threshold, jadi fungsi ambang batas saja.
Dari tahun 43, 6 tahun kemudian, Hebb memperkenalkan cara menghitung bobot dan bias secara iteratif. Kemudian ini yang dikenal sebagai model Hebb. Ini nanti yang menjadi dasar model perceptron, backpropagation, dan yang lain-lain yang lebih kompleks. Model Hebb ini atau Hebbian ini adalah model tertua dengan aturan supervisi atau aturan jaringannya terawasi. Dari tahun 49, 9 tahun kemudian, tahun 98, Rosenblatt ini mengemukakan model jaringan perseptron. Jadi, di jaringan perseptron ini mulai dikenal adanya metode pelatihan untuk optimalisasi hasil iterasinya. Kemudian tahun 60, 2 tahun kemudian, perseptronnya dikembangkan dengan mengenalkan aturan pelatihan jaringan. Jadi nanti akan kita kenal ada aturan delta atau kuadrat rata-rata terkecil, kemudian pengubahan bobot perseptron kalau hasilnya atau keluarannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, dengan target yang diinginkan. Nah, dari yang awal sampai yang tahun 60 ini, jaringannya hanya menggunakan single layer atau layernya hanya satu, tunggal. Agak lama, tahun 86, perseptronnya dikembangkan menjadi backpropagation. Jadi kalau yang tadinya penghitungannya maju, mungkin ini yang pasti sudah mengenal semua dasar sistem kendali. Jadi kita mengenal ada yang open loop, ada yang closed loop. Jadi kalau backpropagation ini seolah-olah seperti closed loop. Jadi ada yang di-feedback-kan balik ke titik awalnya, ke inputnya. Nah, ini jaringannya diproses menjadi beberapa layer. Nah, ini mulai kompleks nih perhitungannya di sini. Nah, ada yang nggak dapat biologi tentang syaraf sewaktu SMA atau SMK? Saya, Bu. Ini Revan ya? Iya. Oke. Kita kenalan aja ya kalau gitu ya. Kalau misalnya sudah dapat, mungkin bisa saya skip, tapi kan ada yang belum dapat, saya kenalkan. Seperti kita tahu, struktur otak kita itu sebenarnya sangat kompleks. Jadi kalau mau tahu lebih dalam lagi, otak kita ini terdiri dari sel-sel syaraf atau neuron dan penghubungnya. Jadi antar neuron itu dihubungkan, namanya sinapsis. Nah, kira-kira jumlahnya untuk neuron itu ada 10 pangkat 12 dan sinapsisnya ada sekitar 6 kali 10 pangkat 18 buah. Dan semua ini membentuk satu jaringan syaraf yang utuh. Neuron atau sel syaraf ini cara kerjanya berdasarkan impuls atau sinyal impuls yang diberikan ke neuron itu, kemudian nanti diteruskan melalui sinapsis ke neuron yang lain. Kita lihat. Kalau kita telusuri lagi, kemampuan otak kita ini sebenarnya sangat sulit dibandingkan dengan sistem yang kita buat sendiri. Tunggu bentar ya. Ada yang baru masuk lagi. Otak kita bisa mengenali pola, bisa melakukan perhitungan, kemudian bisa mengontrol organ-organ tubuh meskipun kita nggak sadar, maksudnya nggak sadar di sini, tidak secara sadar kita bilang jantung harus berdetak 60 kali dalam 1 menit, tapi sudah dengan sendirinya diatur oleh otak di bagian otak tertentu yang mengatur organ-organ tubuh kita.
nafas kita pun, paru-paru kita melakukan apa namanya ya, melakukan sistem pernafasan itu juga sudah diatur dengan sendirinya oleh bagian otak tertentu. Nah, semua ini dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan komputer digital. Awalnya, meskipun sekarang kita sudah ketinggalan salah satunya kalau untuk melakukan perhitungan. Kalau dibandingkan dengan komputer. Tapi kalau melakukan hal yang secara utuh seperti ini, komputer masih kalah sebenarnya. Contohnya, kemampuan otak kita adalah mengenali wajah seseorang yang sedikit berubah. Misalnya, memakai topi, menggunakan jenggot tambahan, atau menggunakan masker. Sebelum pandemi dan saat pandemi sekarang. Sekarang saya tanya dulu deh, kalian sempat nggak mengenali teman sendiri nggak kalau pakai masker? Pernah ada, Bu. Hanya beberapa orang aja atau hampir semua nggak kalian bingung ini siapa ini siapa? Beberapa orang mungkin, Bu. Berapa ya? Jadi secara umum kalau yang lainnya sebagian besar meskipun ditambah masker sudah kenal ya. Oh ternyata ini teman saya yang A, ini yang B. Nah ini sebelum pandemi ini agak ada cerita lucu sedikit sebenarnya. Ini sebelum pandemi saya belum pakai hijab. Nah, saat pandemi, karena waktu itu memang ada kekhawatiran ya, virus ini kita belum tahu perilakunya seperti apa, sifatnya. Jadi saya memutuskan menggunakan hijab, selain masalah nurani saya juga, ya juga masalah ini. Saya ingin melindungi rambut saya. Jadi takut, males kan kalau misalnya dulu sempat ada himbauan setiap keluar rumah, begitu masuk rumah harus mandi, harus cuci rambut total. Saya kan nggak mau kalau harus ke kantor, balik ke rumah, cuci rambut setiap hari. Pusing juga itu kalau setiap hari cuci rambut. Jadi akhirnya itu juga menjadi salah satu penguat alasan saya menggunakan hijab. Nah, kebetulan waktu itu sempat rapat di fakultas, jadi untuk rapat kepala lab, saya datang langsung pakai masker, pakai hijab. Orang-orang kebingungan, rekan-rekan kerja saya. Maaf ibu siapa ya? Nyasar nggak ke ruang rapat ini? Akhirnya dengan terpaksa saya, meskipun agak takut, saya buka masker saya dulu. Ini saya, oh ternyata ibu. Jadi itu seluruh sefakultas itu nggak kenal saya. Begitu saya buka masker, baru ketahuan. Jadi kalau perubahannya sedikit-sedikit, kita masih bisa mengenali seseorang, meskipun ada yang berubah sedikit. Meskipun pakai masker. Tapi begitu perubahannya banyak, ya kadang kita juga kebingungan, ini siapa nih? Apalagi ditambah ditutup dengan masker. Tapi meskipun buka masker sebentar, mereka langsung mengenali saya. Meskipun saya berubah penampilannya dari yang sebelumnya belum berhijab, kemudian setelah berhijab. Jadi ini kemampuan komputer dan kemampuan kita untuk mengenali masalah ini, mengenali wajah seseorang, karena kita juga sudah pengalaman, ini kita melakukannya lebih cepat saat ini dibandingkan komputer. Kita mengenal ini, sel syaraf atau neuron. Ini bentuk sel syaraf yang aslinya. Meskipun ada beberapa bentuk, tapi ini secara umum bentuknya seperti ini. Ada tubuh selnya atau disebut soma. Kemudian ada inti sel.
ini disebutnya nukleus. Lalu ada dendrit, ini yang bertugas menerima sinyal dari neuron yang lain. Jadi tubuh ini punya seperti tangan-tangan. Kemudian ada ke sini ada akson. Akson ini dendrit yang bentuknya lebih panjang. Kemudian percabangan akson. Lalu ada sinapsis. Nah, ini sinapsis ini penghubung. Jadi di sini nanti di ujungnya ada sinapsis. Ini nanti menghubungkan ke neuron yang lain. Ini sinapsis dari neuron lain terhubung ke neuron yang ini. Ada juga yang bentuknya ini karena saya baru baca buku tentang consciousness atau kesadaran. Jadi ternyata ada beberapa bentuk akson. Ini ada yang membesar di tengah, ada yang membesar di ujung, ada juga yang membesar di pangkal sini. Nah, ini berkaitan dengan letak. Jadi ada otak itu punya beberapa bagian. Ada yang fungsinya untuk pendengaran, ada yang untuk penglihatan, ada bagian yang tanggung jawab untuk keseimbangan, untuk organ-organ tubuh. Nah, itu bentuknya beda-beda untuk neuronnya, untuk terutama bentuk aksonnya di sini. Tapi kalau secara umum bentuknya seperti ini. Nah, ini disederhanakan oleh tadi yang pertama kali Mikko Handpitz, dimodelkan jadi seperti ini. Jadi diambil komponen pentingnya. Komponen pentingnya di sini ada soma, lalu dendrit, dan akson. Dendrit ini bertugas menerima sinyal kimia listrik dari neuron yang lain. Soma fungsinya menjumlahkan semua sinyal yang masuk. Kalau sinyalnya cukup kuat, setelah dijumlahkan atau melebihi threshold, sinyal ini akan diteruskan ke sel lain melalui akson. Nah, akson ini bertugas untuk mengirimkan sinyal ke neuron lain. Nah, dari sini 3 komponen penting ini kemudian nanti akan dimodelkan. Nanti akan kita lihat. Nah, ini kira-kira koneksi antar neuronnya. Jadi dari neuron yang satu, kemudian ada akson ke neuron lain. Nah, di sini sinapsis atau penghubung-penghubungnya di sini mengirim ke dendrit, menghubungkan dari akson ke dendrit, kemudian dendrit nanti akan meneruskan ke soma, dan nanti prosesnya sama seterusnya. Nah, di sini pengiriman sinyal atau informasi terjadi di sinapsis ini. Dan fungsi sinapsis ini memperkuat atau memperlemah sinyal yang hendak dikirimkan. Yang akan dikirimkan. Nah, kita lanjut ke jaringan syaraf tiruan. Jadi ini tadi pengenalan sedikit biologinya, kemudian diambilnya dari mana modelnya. Nah, sekarang kita masuk ke GST-nya. Sistem pemrosesan di GST ini karakteristiknya mirip dengan jaringan syaraf biologi. Nah, pembentukannya ini adalah generalisasi model matematik dari jaringan syaraf biologi. Jadi ternyata jaringan syaraf bisa dimodelkan dalam bentuk matematis. Nah, asumsinya, jadi ada beberapa asumsi yang diambil untuk model matematis jaringan syaraf ini. Jadi pemrosesan informasi, kalau aslinya ada sinapsis, kalau di sini pemrosesan informasinya terjadi di neuron. Kemudian sinyal dikirimkan antar neuron melalui penghubung. Penghubungnya memiliki bobot yang dapat memperkuat atau memperlemah sinyal. Kemudian untuk menentukan keluaran, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi. Jadi nanti yang akan menentukan sinyal diteruskan ke neuron yang lain atau tidak. Nah, ini modelnya. Jadi yang tadi, balik lagi ke sini.
Modelnya seperti ini, aslinya seperti ini, dimodelkan menjadi jaringan syaraf tiruan seperti ini. Di model neuron, ada 3 elemen, jadi himpunan unit-unit yang dihubungkan dengan jalur koneksi, ini, X1, X2, X3, kemudian ini jalur koneksinya, W1, W2, W3, lalu ada unit penjumlah di sini, Y. Ini akan menjumlahkan sinyal masukan yang sudah dikalikan dengan bobotnya. Jadi ini sinyal masukan di sini, ini ada bobotnya masing-masing, di W1 sampai W3. Kemudian ada fungsi aktivasi juga di Y ini. Ini akan menentukan apakah sinyal dari input neuron ini akan diteruskan ke neuron yang lain atau tidak. Nah, ini contoh sedikit untuk matematisnya. Jadi yang ada di sini, ini nanti akan ada proses penjumlahan. Input X1 dikalikan bobotnya. Kemudian ditambah dengan input X2 kalikan bobotnya, ditambah input X3 kalikan bobotnya. Nanti hasilnya, ini harus melalui fungsi aktivasi, bisa fungsi threshold, atau nanti akan kita kenal beberapa fungsi. Nanti dihitung, kemudian nanti akan diputuskan. Hasilnya ini diteruskan ke neuron yang lain atau enggak. Keluarannya ada atau enggak nantinya. Nah, di sini, Y ini biasanya disebut neuron output, X1 sampai X3 ini biasanya disebut neuron input, lalu ini biasanya kita sebut pembobotan untuk W1 sampai W3. Di Y di sini menerima input dari neuron X1 sampai X3 dengan bobot masing-masing W1 sampai W3, kemudian dijumlahkan impuls neuronnya dengan persamaan net sama dengan sigma XI WI. Kemudian besarnya impuls yang diterima Y ini akan mengikuti fungsi aktivasi Y sama dengan Fnet. Kalau fungsi aktivasinya cukup kuat, sinyalnya akan diteruskan ke neuron yang lain. Bentar ya. Silakan Andrian. Nah, untuk karakteristik JST atau jaringan syaraf tiruan, ini ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah arsitektur jaringannya, jadi pola hubungan antar neuronnya seperti apa. Apakah jaringannya layer tunggal atau layernya banyak, jamak. Kemudian metode training atau learningnya, di metode untuk menentukan bobot penghubungnya, itu apakah diawasi atau tidak diawasi. Nanti kita kenal biasanya istilahnya supervised dan unsupervised. Kemudian fungsi aktivasinya, apakah hard limit atau dalam bentuk fungsi sigmoid. Nanti kita lihat. Ini arsitektur jaringan. Contohnya, untuk jaringan layer tunggal atau single layer network. Jadi, kita punya sekumpulan neuron input di sini, X1 sampai Xn. Ini dihubungkan langsung dengan neuron outputnya, Y1 sampai Ym. Jadi, cukup neuron input, lalu langsung kehubung ke neuron output. Jumlahnya ini tergantung keperluan. Misalnya kalau kalian nanti menghubungkan dengan sistem elektro, inputnya misalnya besaran apa yang terukur, kemudian outputnya nanti misalnya untuk mengatur besaran apa. Ini notasi-notasinya. Jadi notasinya mengikuti ini WJI. Jadi W, kemudian ambil notasi dari output, J, kemudian mengambil notasi dari input I.
mengikuti ini. Bobot W11 berarti bobot yang menghubungkan antara Y1 dengan X1. WJ1 berarti bobot yang menghubungkan antara YJ dengan X1 dan seterusnya. Kemudian untuk jaringan layer jamak atau multi-layer network, jadi selain neuron input dan neuron output, ini ada unit yang lain atau lapisannya. Ini disebut layer tersembunyi atau hidden layer. Jadi ada tambahan, kalau dulu tahun 2000-an saya masih tugas akhir, masih 2007 itu setelah saya tesis S2 selesai, itu juga masih hidden layer-nya jumlahnya cuma beberapa saja. Paling banter ordernya puluhan. Sekarang perkembangannya hidden layer ini jumlahnya ribuan. Jadi jumlahnya ribuan tuh bukan Z1 sampai ZP-nya misalnya 1000, bukan. Tapi lapis ke-1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, sampai lapisannya beribu-ribu. Nah, ini yang membentuk machine learning dan deep learning yang sekarang. Kenapa dulu kok nggak sanggup untuk melakukan deep learning? Padahal mungkin metodenya bisa saja sudah diusulkan. Ya, ini balik lagi ke masalah komputasi, komputer. Komputer sebelum tahun 2010 itu terus terang agak-agak sulit ya untuk melakukan perhitungan dengan jumlah layer yang ordernya ribuan. Tapi sekarang ditambah dengan adanya cloud computing, kemudian dengan adanya superkomputer, ini sudah tidak masalah. Nah, cuma kenapa sih dulu bisa saja ordernya ribuan, tapi masalahnya ini. Proses pelatihannya kalau ordernya ribuan, itu otomatis lama dan rumit. Komputer dulu masih belum bisa untuk menekan waktu proses pelatihan. Kalau sekarang sudah lumayan bisa dipres waktunya, karena ini tadi perkembangan komputer tadi. Kemudian tadi selain masalah arsitektur jaringan, ada juga masalah training atau proses pembelajarannya. Di proses pembelajaran ini adalah pencarian nilai bobot yang menghubungkan keseluruhan neuron. Jadi data inputnya bisa, yang dipunya itu bisa menghasilkan keluaran atau output yang diinginkan. Trainingnya ini kalau yang bagus, yang optimal, ini dilakukan secara iteratif sampai perolehan bobotnya paling optimal. Ada 2 kategori, yang supervised, kemudian yang unsupervised. Nah, kalau yang supervised, ini ada pasangan data, jadi pasangan data input dan output atau masukan dan target keluaran. Jadi yang dipasang bukan outputnya, tapi targetnya, kita inginnya berapa sih? Nah, kemudian pasangan datanya itu kita pakai untuk melatih jaringan. Jadi nanti akan diperoleh bobot yang diinginkan. Nah, di setiap tahap pelatihannya, ini yang ada prosesnya adalah input diberikan ke jaringan, kemudian jaringan nanti akan memproses dan mengeluarkan keluaran. Lalu selisih antara keluaran jaringan dan target itu nanti kita sebut sebagai errornya atau kesalahan yang terjadi. Nah, nanti jaringan akan memodifikasi bobot sesuai error yang ada. Nanti kalau errornya makin kecil, itu semakin bagus. Tapi kalau errornya membesar, nah itu yang hati-hati, berarti ada yang salah. Nah, ini mungkin saya cerita sedikit. S2 saya itu tesisnya masalah penghindaran tabrakan untuk robot atau wahana gerak mandiri menggunakan metode neurofazi. Jadi
fuzzy logic nanti yang akan kita bahas di akhir-akhir. Ini disatukan dengan neural network. Nah, itu dulu masih belum zamannya i3, i5, i7, i9, tapi masih Pentium. Dan waktu itu komputer saya Pentiumnya masih Pentium 2, bukan 4. Jadi yang proses agak lama dikit, kepanasan, mati komputernya. Nah, untuk neural network waktu itu yang jadi tantangan adalah ini, mencari bobot yang sesuai. Jadi waktu itu errornya kita harus mencari dalam proses iterasinya itu yang errornya makin kecil atau konvergen. Kalau errornya mau besar atau divergen, berarti metode kita salah. Pelatihan yang kita lakukan, bobot-bobotnya atau inputnya atau targetnya ada yang salah. Itu yang harus kita utak-atik. Kalau makin kecil, itu kita batasi juga. Jadi, supaya untuk membatasi masalah tadi komputer panas tadi, dulu saya kalau misalnya errornya di bawah 1 kali 10 pangkat min 3, itu iterasi berhenti. Jadi bobotnya langsung dipakai. Tapi kalau misalnya masih belum ketemu tuh errornya sekitar segitu, masih lebih besar, itu saya batasi pelatihannya sampai 1000 kali aja. Jadi kalau udah sampai 1000, berhenti. Jangan terlalu terpaku untuk mencari nilai error 0. Karena sebenarnya di dunia nyata pun, di dunia kita sehari-hari, untuk masalah sistem elektro, nilai error yang 0 itu sebenarnya ideal. Kita inginnya errornya 0, tapi itu sulit dicapai. Jadi nggak masalah. Yang penting kita batasi aja. Nilai error maksimumnya berapa sih yang akan dikejar? Kalau misalnya masih lebih besar dari itu, harus kita perbaiki lagi metodenya. Tapi kalau sudah tercapai, berarti kita bisa pakai metode yang kita usulkan. Kemudian metode yang satu lagi, metode trainingnya adalah yang unsupervised. Jadi ini nggak ada pasangan data yang mengarahkan proses pelatihan. Di ibaratnya kalau yang ini seperti kalau saya balik ke sistem elektro, ini yang closed loop. Jadi kita sudah ngasih target nih. Nanti outputnya inginnya segini. Nah, kalau yang ini, unsupervised ini seperti open loop. Jadi kita nggak ngasih target ke sistem, tapi sistemnya harus bisa belajar untuk bisa mengubah bobot-bobot jaringannya, kemudian bisa kita modif juga jaringannya untuk mendapatkan parameter yang diinginkan. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya ada sesuatu yang diinginkan. Maksudnya ada target tapi tidak dimasukkan ke metode pembelajarannya. Jadi kalau di sini, ini yang dikejar adalah nilai errornya sekecil mungkin kalau yang supervised. Kalau yang unsupervised ini biasanya kita ngasih semacam istilahnya reward and punishment. Jadi kalau nanti kita lepas sistemnya, melakukan kesalahan, berarti kita kasih punishment. -1 misalnya. Kalau nanti misalnya benar outputnya sesuai nih, oh ternyata hasilnya bagus, itu kita kasih reward sistemnya. Kemudian ini perbandingan antara yang supervised dengan unsupervised. Kalau yang supervised ini lebih banyak digunakan dan terbukti cocok untuk berbagai aplikasi. Nah, cuma ada kelemahannya kalau yang supervised untuk waktu komputasinya ini pertumbuhannya ordernya eksponensial. Kemudian data pelatihannya harus cukup banyak, jadi prosesnya lambat. Sementara kalau kita ingin mengejar prosesnya cepat,
atau waktu komputasinya eksponensial tapi kebalik gitu, itu kita kejar pakai yang unsupervised. Cuma resiko kesalahannya itu juga lebih besar dibanding yang supervised. Lalu yang ketiga komponennya yaitu fungsi aktivasi. Nah, ini digunakan untuk menentukan keluaran neuron. Ini fungsi aktivasi misalnya kita punya nilai net penjumlahan dari XI, input XI kali bobotnya WI, maka fungsi aktivasinya adalah Fnet atau F sigma XI WI. Nah, ini ada beberapa jenis fungsi aktivasi. Ada yang menggunakan step atau threshold, ada yang sigmoid, ada yang identitas. Nah, ini contoh yang fungsi step. Ini misalnya kita memberikannya di sini. Kalau nilainya, nilai fx akan 0 kalau x-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, ini. Sementara nilainya akan 1 kalau nilai x-nya lebih besar dari 0. Nah, fungsi aktivasi ini digunakan di awal perkembangan GST. Tapi masalahnya fungsi ini tidak bisa menyelesaikan masalah non-linear. Cuma masalah linear aja yang bisa diselesaikan. Setelah itu kemudian diusulkan menggunakan fungsi sigmoid. Nah, ini. Jadi output fx ini akan mengikuti perumusan sigmoid ini. 1 per 1 plus E pangkat min X. Nah, ini cocok untuk menyelesaikan masalah yang non-linear. Kemudian ada juga fungsi identitas. Jadi inputnya dikasih apa, nanti outputnya juga akan mengikuti penjumlahan dari input ini. Nah, ini biasanya digunakan di neuron keluaran. Kalau yang sigmoid atau yang step tadi, ini di fungsi keluaran juga ada yang dipakai, tapi umumnya dipakai di hidden layer-nya. Nah, mungkin nanti saya berhenti bentar kalau azan ya di tempat saya. Untuk JST itu ada beberapa jenis, ada beberapa pengkategorian atau taksonomi. Jadi sekarang sudah ada lebih dari 20 jenis jaringan syaraf tiruan. Namanya macam-macam. Arsitekturnya beda-beda, fungsi aktivasinya beda-beda, proses perhitungannya juga beda-beda. Ini ada beberapa contoh untuk jenis GST. Ada Hebbian, kemudian Perceptron, Adeline, Boltzmann, Hopfield, kemudian ART, lalu Multilayer Perceptron, Backpropagation. Nah, ini contoh yang supervised. Kemudian Kohonen, LVQ, Neocognitron, ini contoh yang unsupervised. Dan lain-lain, masih banyak lagi. Untuk aplikasinya, GST ini bagus untuk pengenalan pola atau pattern recognition. Jadi untuk mengenali huruf, angka, suara, atau tanda tangan sudah sedikit berubah. Kemudian dipakai juga untuk menyerupai otak manusia yang masih bisa mengenali orang yang sudah beberapa waktu tidak dijumpai. Misalnya wajah atau bentuk tubuhnya sedikit berubah. Kemudian pengolahan sinyal atau signal processing. Ini misalnya untuk menekan noise dalam saluran telepon. Ini pola juga. Di pola noise-nya seperti apa, ini yang ditekan nantinya. Tapi polanya dalam bentuk sinyal. Kemudian untuk peramalan, forecasting. Misalnya peramalan cuaca. Jadi bukan meramal nasib, bukan. Maksudnya di sini peramalan cuaca. Kemudian dipakai juga untuk perkiraan harga saham, naik turunnya harga saham, kemudian valuta asing. Di sini ada yang sudah investasi
Mungkin ada yang sudah main-main di falas atau investasi saham. Karena sedang musim ya, kalau nggak salah sekarang teman-teman saya banyak yang ke situ untuk sambilan. Belum Bu sepertinya. Belum. Saya pun masih belum. Saya pun nggak berani sih sebenarnya. Oh, bentar, ada yang kirim chatnya. Oh, ya silakan Antian. Nah, ini untuk yang masalah perekonomian di bursa saham itu untuk peramalannya, baik valuta asing, saham, dan lain-lain itu sudah menggunakan GST. Kalau yang sekarang sih maksudnya ke data science dan machine learning sebenarnya. Kemudian ini ada beberapa mungkin sedikit panduan, tapi bisa juga kalau kalian ingin nantinya bebas menggunakannya. Tapi ini ada beberapa panduan sedikit untuk aplikasi pengelompokan atau klasifikasi. Ini yang cukup baik digunakan adalah Adeline, LVQ, kemudian multilayer perceptron. Kemudian untuk pengenalan pola, ini yang bagus menggunakan ART, LVQ, neocognitron, MLP. Kemudian untuk peramalan, Adeline, M-Adeline, dan MLP. Lalu optimisasi, Adeline, Hopfield, Boltzmann, MLP. Adeline ini sebenarnya turunan dari multilayer perceptron. Jadi sebenarnya intinya, kalau multilayer perceptron sudah oke, minimal perseptronnya aja deh sudah bisa, prinsipnya tahu seperti apa, multilayer perceptron nanti akan bisa mengikuti. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk aplikasi, berbagai aplikasi. Untuk kelebihan dan kelemahannya, untuk kelebihan ini aplikasi yang bisa menggunakan GST ini banyak. Kemudian untuk masalah rumit yang sangat tidak linear, tapi ada kelemahannya. Nah, ini ada masalah ketidakakuratan hasil yang diperoleh. Ini nanti tergantung dari input yang kita berikan, arsitekturnya seperti apa. Itu yang mesti hati-hati. Kemudian kerjanya ini berdasarkan pola yang terbentuk pada inputnya. Ini nanti mungkin akan saya bahas lebih lanjut di masalah etik dalam AI. Nanti akan saya cerita di pertemuan terakhir. Jadi kalau kita memberikan input yang bias, maksudnya ada kepentingan pribadi kita dimasukkan ke sistem, kemudian selain inputnya, metode pelatihannya juga kita ngasih inputnya yang, oh kita inginnya itu aja, tanpa misalnya ada masalah pengecualian, maksudnya kalau dimasukkan input yang agak berbeda, hasilnya seperti apa. Nah, itu nanti hasilnya biasanya bias menurut kita pembuatnya juga. Di mungkin saya cerita sedikit masalah, saya ambil dari buku juga, yang kebetulan kasusnya saya nggak tahu kalau di Indonesia mungkin ada, tapi ini kebetulan yang menulis orang Amerika, data scientist. Awalnya data scientist freelance, awalnya dia sempat ngajar di universitas, tapi kemudian keluar, kemudian bekerja di firma data science, tapi kemudian memutuskan untuk bekerja sendiri. Jadi dia pernah di salah satu bab bukunya menceritakan yang masalah ini. Kalau di sana masalah rasisme kulit hitam dan kulit putih itu masih terasa.
Yang kulit hitam itu biasanya daerah tempat tinggalnya memang beda jauh dengan daerah tempat tinggal orang-orang kulit putih. Dan kemudian tingkat pendidikannya juga karena di daerah tertentu, misalnya di Bronx, itu juga terbatas. Kemudian masalah kriminalitas juga tinggi di daerah itu. Nah, ini dengan menggunakan machine learning, jadi ada misalnya pelamar kerja itu akan ditanya juga di form pelamaran kerjanya. Formnya online, alamat rumahnya di mana. Sekali memasukkan alamat rumah, kemudian sekali menyebutkan daerah yang khusus orang kulit hitam, itu karena menginputkan pengetahuan pembuatnya agak-agak rasis ya. Jadi otomatis pelamar kerja yang dari daerah itu banyak yang ke-reject, nggak diterima. Karena menganggap tingkat kriminalitasnya tinggi. Residivisnya banyak. Dia otomatis, pasti yang tinggal di daerah itu residivis juga. Atau pasti pernah berbuat kriminal. Atau ada juga yang diterima, tapi tidak bisa melamar ke posisi yang lebih tinggi. Jadi akan mentok ke posisi tertentu. Nah, ini yang mesti hati-hati untuk jaringan syaraf tiruan. Atau yang kerasa sekarang, marketplace yang kalian, ada yang nggak ini marketplace? Tokopedia atau Lazada atau Bukalapak. Pasti punya semua ya? Ada punya Bu. Punya Bu. Ya, Bu. Tokopedia punya semua nggak? Punya Bu. Ada Bu. Ada Bu. Oke. Suka ada suggestion nggak dari Tokopedia-nya? Harus beli apa? Ada Bu. Apa? Biasanya kalau barang-barang yang suka kita lihat gitu Bu. Pas kita buka Tokopedia-nya muncul gitu Bu. Yang barang-barang sejenis itu. Oke, berarti benar ya machine learning-nya. Kalau yang akhir-akhir ini, minggu lalu, ini saya serumah ribut nih. Saya kebetulan di rumah hanya ibu saya aja yang nggak punya market jadi HP cuma untuk WA dan telepon ke adiknya atau telepon kita kalau kita kemana. Yang punya marketplace ya saya, adik saya, dan ayah saya. Cuma Tokopedia sedang agak-agak aneh machine learning-nya. Di kebetulan yang disarankan oleh Tokopedia ke ayah dan adik saya itu barang-barang kosmetik, barang-barang kecantikan. Karena mereka nggak pernah beli itu. Tokopedia yang saya pun sama, karena kebetulan saya beli skincare itu nggak pernah lewat Tokopedia, dia belinya lewat Shopee atau iLotte, iStyle ya sekarang namanya. Ini sama, yang disarankan oleh Tokopedia barang-barang kecantikan yang saya juga bingung. Kok bisa Tokopedia menyarankan ini untuk beli ini? Mungkin kalian bisa ngecek yang baru-baru ini apakah masih seperti itu atau enggak Tokopedia-nya. Jadi Tokopedia-nya sekarang machine learning-nya sedang mengarahkan kita biasanya beli apa, mengarahkan kita untuk membeli yang bukan biasanya kita beli. Jadi supaya kebeli semua. Ini agak aneh ini algoritma Tokopedia yang sekarang. Yang minggu kemarin ya. Saya nggak tahu minggu ini seperti apa. Mungkin kalian bisa ngecek. Ada sesuatu yang dibalik mungkin. Kalau biasanya sesuai, nah ini enggak. Atau juga Facebook, Instagram, suka dapat iklan juga enggak?
Iya, Bu. Nah, iklannya juga kadang kalau kita berhubungan dengan ini ya, dengan mesin searching mesin yang kita pakai, misalnya Google, atau kalau ada yang pakai Opera, ya via Google juga. Kita biasanya suka nyari apa sih? Kemudian dari marketplace yang kita pakai, biasanya kita nyari barang apa, itu biasanya juga di Instagram atau di Facebook itu suka muncul. Oh, iklan Shopee, barang-barangnya ini. Saya biasanya senangannya beli stationery atau buku. Jadi keluarnya ya itu, buku ini, buku itu, stationery ini, stationery itu. Itu machine learning-nya untuk yang Instagram, Facebook itu menyesuaikan dengan yang kita cari di perangkat kita. Nah, jadi ini ya mesti hati-hati. Kerjanya untuk GST dan perkembangannya sekarang machine learning dan deep learning itu terbentuk dari input yang kita berikan. Mulai kerasa nih, mulai kelihatan. Sekarang kita sehari-hari di marketplace dan di sosial media. Oke, itu pengenalannya, pengenalan GST. Sekarang kita masuk sedikit ke yang matematisnya nih. Jaringan Mikolov-Pitts seperti apa, proses perhitungannya, teknisnya seperti apa. Ini balik lagi sedikit tadi, model GST pertama ini dikenalkan tahun 43, kemudian dibuat berdasarkan berdasarkan syaraf tiruan, kemudian disimpulkan bahwa kombinasi beberapa neuron sederhana ini bisa menjadi satu sistem neuron utuh yang dapat meningkatkan kemampuan komputasi. Kemudian bisa digunakan untuk melakukan fungsi logika sederhana, dan prinsip dasarnya ini dipakai pada GST yang sekarang. Nah, ini karakteristik model neuron Mikolov-Pitts. Jadi ada fungsi aktivasi neuron dalam biner. Kalau neuron meneruskan sinyal, aktivasinya nilainya 1. Kalau tidak meneruskan sinyal, aktivasinya nilainya 0. Kemudian setiap neuronnya, bentar ya, di sini baru azan. Oke, lanjut lagi. Nah, setiap neuron di jaringan ini dihubungkan dengan jalur terarah yang memiliki bobot tertentu. Kalau bobot jalurnya nilainya positif, ini jalurnya diperkuat.
Kalau nilainya negatif, berarti jalurnya diperlemah. Nah, fungsi aktivasinya atau fungsi unit Y ini mengikuti ini. Fnet sama dengan 1 kalau netnya nilainya lebih besar dari nilai threshold. Atau disimbolkan dalam bentuk theta, nilai lainnya adalah 0. Nah, net di sini adalah total sinyal input. Jadi kalau di sini misalnya ada 3 sinyal neuron input, berarti total sinyal inputnya X1W1 tambah X2W2 tambah X3W3. Theta ini adalah nilai threshold di Y. Ini. Kemudian seluruh jalur yang bernilai positif yang terhubung ke neuron tertentu itu bobotnya sama. Jadi bobot koneksi yang berbeda itu bisa terhubung ke neuron lain. Setiap neuron memiliki nilai threshold tetap. Nih, kita lihat ini. Kemudian kalau net input ke neuron itu lebih besar dari threshold, neuron akan meneruskan sinyal atau fire. Kemudian threshold diset sedemikian sehingga setiap masukan yang perlemah yang seperti ini akan mencegah neuron meneruskan sinyal. Misalnya kita menentukan tetanya 4 atau thresholdnya 4. Netnya kalau dari sini berarti 2x1 tambah 2x2 min x3. Fnetnya ini nilainya akan 1. Kalau nilai net ini lebih besar dari theta, sama dengan lebih besar dari theta. Kalau lebih kecil, nilainya 0. Nah, jaringan ini bisa meneruskan sinyal kalau input X1, X2 ini nilainya 1. Lalu X3-nya nilainya 0. Jadi kita utak-atik kalau misalnya ini udah kita tentukan nilai bobotnya, berarti nilai inputnya yang kita utak-atik. Kalau nilai inputnya sudah nggak bisa diubah-ubah lagi, berarti nilai bobotnya kita utak-atik, tapi ini yang positif harus sama. Yang negatif boleh beda. Ini prinsip dasar dari jaringan syaraf tiruan, Mikolov and Pitts. Oke. Ini kita sekarang akan masuk ke yang lebih kompleks. Nah, ini apa-apa ini? Memberikan ini agak-agak berat mungkin. Nanti kalau nggak selesai semuanya, bisa kita potong di satu bagian saja. Kita masuk ke jaringan Hebb, atau sering juga disebut Hebbian. Nah, ini jaringannya masih layer tunggal, single layer. Neuron keluarannya 1, jadi Y-nya cuma 1. Kemudian neuron inputnya terhubung langsung ke neuron output. Ditambah bias. Jadi kalau tadi di Mikolov and Pitts ini murni neuron input dengan neuron output. Kalau di Hebbian ada tambahan lagi namanya bias. Nanti kita lihat. Nah, kalau di jaringan Mikolov-Pitts, penentuan bobot garis dan bias ini dilakukan secara analitik. Jadi sulit dilakukan untuk masalah yang kompleks. Di Hebbian, ini mulai dikenalkan cara perhitungan bobotnya secara iteratif, sehingga model jaringan ini adalah model pertama yang bisa belajar. Kita lihat iteratifnya sampai sebatas apa sih yang Hebbian ini. Ini konsep dasar Hebbian. Jadi kalau ada 2 buah neuron yang dihubungkan dengan sinapsis, kemudian bobot W-nya sama, keduanya positif atau keduanya negatif, maka kekuatan sinapsisnya meningkat. Nah, kalau kedua neuron aktifnya tidak sinkron, jadi salah satu bobotnya nilainya positif, kemudian yang lainnya negatif, ini nanti kekuatan sinapsisnya akan melemah. Nah, ini konsep dasar untuk Hebbian. Kemudian prinsip model belajarnya ini dilakukan secara iteratif. Setiap iterasi pembelajaran
bobot sinapsis dan bobot bias itu diubah berdasarkan perkalian neuron-neuron di kedua sisinya, baik sisi input maupun sisi output. Nah, ini ada tambahan bias, ini disebut neuron biasnya. Biasanya nilainya 1. Kemudian ada bobot bias di sini. Kalau yang di Michelhoy-Pitts, nilai bobot itu dilakukan secara analitik. Kalau sekarang kita bisa melakukan seperti ini. Jadi nilai bobot yang baru itu dilakukan dengan persamaan WI baru sama dengan WI lama ditambah XI kali Y. Kemudian bobot bias yang baru ini sama dengan bobot bias yang lama ditambah Y. Kenapa langsung Y? Karena Y dikali 1 sama dengan Y. Ini algoritmanya. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah inisialisasi semua bobotnya. Misalnya kita memberi bobot baik bias dan bobot inputnya itu sama dengan 0. Semuanya 0. Nah, kemudian untuk semua vektor masukkan S dan target T, lakukan langkah-langkah ini. Jadi set aktivasi unit masukan, XI sama dengan SI, kemudian set aktivasi unit keluaran, Y sama dengan T, kemudian perbaiki bobot menurut persamaan ini, dan perbaiki bias menurut persamaan ini. Nah, kita lihat nih. Misalnya untuk fungsi logika. Misalnya kita ingin membuat jaringan Hebbian yang dapat menyatakan fungsi logika N. Representasi input-outputnya yang digunakan input dan output sama-sama biner, 0 atau 1. Kemudian inputnya biner, outputnya bipolar. Jadi inputnya 0, 1, outputnya minus 1 dan 1. Kemudian yang ketiga, input dan output sama-sama bipolar, minus 1 atau 1. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ini contohnya kenapa ada 3. Ini akan diperlihatkan masalah yang sering timbul untuk fungsi aktivasi threshold. Jadi kadang jaringan bisa menentukan pola secara benar kalau cuma bipolar aja yang dipakai. Biner atau mix biner bipolar nggak bisa dipakai. Nanti akan kita lihat. Ini biasanya terjadi karena masalah threshold ini. Nah, kita lihat yang biner-biner dulu. Sebelum masuk ke pembelajarannya, kita tentukan untuk fungsi N, jadi tabel input dan outputnya, tabel masukan dan target untuk fungsi N. Untuk masukan ada S1, S2 bias, kemudian targetnya kita beri notasi T. Kemudian kalau bias ini nilainya pasti 1 semua, jadi langsung kita pasang 1. Input S1 dan S2-nya ya seperti fungsi biner biasa, kombinasi 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Kemudian targetnya, kalau fungsi N, 1 dengan 1, berarti hasilnya nanti harus 1. Kalau salah satu input 0 atau keduanya 0, outputnya harus 0. Nah, ini berarti inputnya ada 2, biasnya 1, outputnya 1. Kita coba pasang nilai thresholdnya 0 di sini. Kemudian ada bobot W1, W2, dan bias. Kita masuk ke proses belajarnya. Nah, di sini untuk memudahkan melihat gimana sih proses pembelajaran dari model HEB, jadi kita pasang dulu tabel input dan output. Output di sini X1, X2, bias, dan Y. Kemudian kita pasang perubahan bobotnya untuk melihat
nanti seperti apa nih perubahan bobotnya. Delta W1, delta W2, delta bias. Kemudian bobot yang baru. W1, W2, dan bias. Langkah awal, bobotnya tadi sudah kita tentukan, inisialisasi, semuanya 0. Kemudian masuk ke iterasi pertama untuk menghitung perubahan bobotnya. Nah, di sini perubahan bobot yang pertama, DW1, DW1 sama X1 kali Y. Nah, ini X1, 1 kali Y, 1. 1 kali 1, 1. Perubahan bobot W2. Berarti X2 kali Y. 1 kali 1, 1. Kemudian perubahan bias. DB ini sama dengan Y ini. Nah, ini sudah dapat nih perubahan bobotnya. Dan kita jumlahkan dengan bobot yang lama. Ini DW1 jumlahkan dengan W1 yang lama. 0 tambah 1, 1. W2, 0 tambah DW2. 0 tambah 1, 1. Kemudian bias 0 tambah 1, 1. Nah, ini bobot yang barunya. Kita lanjut ke iterasi kedua. Jadi iterasi di sini maksudnya menggunakan pasangan input dan target untuk menghitung perubahan bobot dan bobot baru. Nah, ini bobot baru yang ini sudah dapat. Kita lanjut ke pasangan input-output yang kedua. Ke yang ini. 1, 0, biasnya 1, Y-nya 0. Nah, sama seperti tadi, kita hitung lagi perubahan bobot DW1. Maaf, yang ini hasil dari 1 kali 0. 0. Yang ini hasil dari 0 kali 0. 0. Lalu ini DB sama dengan Y. 0 di sini. Nah, ini kemudian dijumlahkan dengan yang baris sebelumnya yang ini. Di 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Lanjut ke iterasi yang berikutnya, pasangan input-output yang ketiga. X1-nya 0, X2-nya 1, biasnya 1, Y-nya 0. Sama seperti tadi, hitung perubahan bobotnya. DW1 sama dengan 0 kali 0. Ini 1 kali 0, kemudian ini 0 ini. Jumlahkan dengan yang baris sebelumnya di sini. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 1, 1. Lanjut lagi ke iterasi keempat atau ke pasangan input-output yang keempat, yang ini. Sama, hitung lagi tadi DW1-nya 0 kali 0. Dan ini 0 kali 0. Dan ini DB-nya 0. Jumlahkan dengan yang ini. Hasilnya ini. Nah, di sini kita lihat dari hasil 4 kali iterasi tadi, perubahan bobot ini cuma tergantung dari tergantung dari pasangan data yang pertama aja. Dari yang ini aja. Yang selanjutnya, ini tidak mengubah bobot apapun. Nah, kira-kira bobot ini benar nggak hasilnya nanti? Ya, jadi dari sini sudah proses belajar, kemudian kita eksekusi. Kita lihat, benar nggak outputnya? Nah, dan kita eksekusi, nilai X1-nya 1, X2-nya 2. Kita hitung netnya. 1 kali 1, jadi tadi bobotnya sudah dapat nih yang terakhir, yang ini, 1, 1, 1. Jadi 1 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian yang ini juga 1 kali 1 tambah 0 kali 1 tambah 1 sama dengan 2.
Yang ini 0 kali 1, tambah 1 kali 1, tambah 1, 2. Dan yang terakhir 0 kali 1, tambah 0 kali 1, ditambah 1. Hasilnya 1. Nah ini satu yang ini bobot W1. Satu yang ini bobot W2. Yang ini bias. Dapatnya dari yang ini yang dipakai, yang terakhir. Kemudian kita hitung F-net-nya. Tadi nilai threshold-nya di 0. Kita cek lagi balik ke sini. Nah ini threshold-nya kita pasang 0. Ternyata hasilnya seperti ini. Y-nya kalau masuk ke ke fungsi ini, semuanya nilainya 1. Padahal harusnya kan kalau fungsi N, yang nilainya 1 harusnya yang paling atas aja, yang nilainya 0 itu yang 3 lainnya. Nah, dari sini disimpulkan, dengan representasi biner-biner ini, kemudian nilai threshold-nya tadi nilainya 0, jaringan belum bisa mengerti pola yang dimaksud. Jadi ini selain masalah ini tadi, perubahan bobot, masalah threshold juga mempengaruhi. Jaringannya belum bisa mengerti pola fungsi N. Nah sekarang, gimana kalau kita ganti representasinya biner bipolar? Inputnya ini biner, masih sama seperti yang tadi. Nah, targetnya, outputnya, kalau tadi kan 1, 0, 0, 0, ini kita ganti jadi 1, min 1, minus 1, minus 1. Threshold-nya masih sama. Fungsi yang diinginkan masih sama, fungsi N. Kita coba hitung pembelajarannya untuk mengetahui nilai bobot yang barunya. Jadi inisialisasi nilai bobotnya 0 semua. Nah, ini. Kemudian kita hitung sama seperti yang tadi, penghitungannya. Cuma ini yang hati-hati diubah di sini. Karena ini representasinya bipolar. Sama hitung perubahan bobotnya. Jadi kita tulis dulu inisialisasi bobotnya 0 semua. Kemudian ke iterasi pertama untuk pasangan input-output pertama. Untuk perubahan bobotnya yang di W1 berarti X1 kali Y. 1 kali 1, 1. Yang ini X2 kali Y. 1. Yang ini Y. 1. Kemudian jumlahkan dengan bobot yang lama. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. Lanjut ke iterasi kedua, ke pasangan input-output yang kedua. Untuk mencari perubahan bobot. Nah, di sini juga sama, DW1, 1 kali minus 1, minus 1, DW2-nya, 0 kali minus 1, 0, DB-nya, Y, minus 1. Jumlahkan dengan yang atas ini, minus 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1, minus 1 tambah 1, 0. Kemudian lanjut ke pasangan input-output ketiga, yang ini. Sama, hitung lagi perubahan bobotnya, kemudian jumlahkan dengan yang atas ini, yang baris ketiga, lalu jumlahkan hasilnya ini. Lanjut ke iterasi keempat, yang ini. Hitung perubahan bobotnya, lalu jumlahkan dengan yang ini, hasilnya dapat ini. Jadi, untuk bobot barunya, bobot yang akan kita eksekusi, W1-nya 0, W2-nya 0, biasnya minus 2. Benar nggak? Jaringannya nanti mengerti pola fungsi N atau tidak? Kita lihat, kita eksekusi. Untuk pasangan input pertama, kita hitung netnya. Pakai yang bobot terakhir ini, 0, 0, minus 2. Pasangan input kedua juga, input ketiga, input keempat. Nah, setelah dapat nih, kemudian kita masukkan ke fungsi F-net-nya. Nilainya 1,
kalau netnya lebih besar sama dengan 0, nilainya akan minus 1 kalau netnya lebih kecil dari 0. Ini netnya minus 2. Minus 2 lebih kecil dari 0, berarti hasilnya Y-nya minus 1. Ini minus 2, semuanya juga sama, ternyata hasilnya minus 1 semua. Padahal harusnya yang atas nilainya 1, yang lainnya baru minus 1. Nah, dari sini disimpulkan juga dengan nilai threshold 0, kemudian dengan hasil pembelajaran nilai bobotnya 00 minus 2, ternyata jaringan ini masih belum bisa mengerti pola fungsi N. Nah, sekarang kita lanjut ke representasi yang bipolar-bipolar. Jadi dua-duanya bipolar nih, input dan outputnya. Jadi kalau yang tadinya 0, kita ganti dengan minus 1. Nilai thresholdnya masih sama, 0. Kita lihat, ternyata di sini prosesnya sama ya tadi, ini inisialisasi, kemudian hitung perubahan bobot, hitung bobot barunya untuk setiap pasangan data input-output. Nah, ini dapat terakhir bobotnya 2, 2, minus 2 untuk W1, W2, dan biasnya. Dari sini kita eksekusi, kita hitung nilai netnya, kemudian kita hitung nilai F-netnya, ternyata di sini nilai F-netnya sesuai untuk nilai threshold 0, kemudian untuk bobot 2, 2, dan minus 2. Nah, dari sini, dengan representasi bipolar-bipolar, ternyata jaringan ini mengerti atau sudah mengerti pola fungsi N. Jadi ini kita bisa membandingkan, bisa melihat Hebbian, meskipun nilai threshold-nya sama, nilai bobot awalnya sama, bisa berubah, maksudnya bisa berbeda hasilnya kalau representasinya beda. Ada juga yang nanti mungkin ingin biner-biner, tapi yang diutak-atik nilai threshold-nya. Kemudian ada juga yang bipolar-bipolar, sama nanti yang diutak-atik nilai threshold-nya, apakah sama atau tidak nanti hasilnya. Mungkin ini untuk yang Hebbian. Bentar ya, saya melihat dulu. Oke, lagi ya. Ini tadi contoh yang fungsi logika. Kita coba masuk ke contoh pengenalan pola tapi yang sederhana. Jadi, misalnya kita punya dua pola, huruf X, jadi yang diberi tanda tagar seperti ini. Kemudian huruf O. Representasi huruf X dan huruf O. Jadi, pola 1 ini huruf X, pola 2 huruf O. Kita coba pakai Hebbian. Nah, untuk karakter polanya, ini kita anggap sebagai unit masukan. Jadi, kalau tadi di fungsi logika kan cuma pasangan input X1 dan X2. Kalau di sini, kita coba kira-kira kalau misalnya dalam gambar ini kita sebut 5x5 pixel misalnya. Nah, untuk kolom dan baris pertama, misalnya yang ini huruf X, yang ada karakter tagar ini, kita kasih nilai 1. Nah, ini. Kemudian yang karakternya titik, ini kita kasih nilai minus 1. Jadi tadi supaya aman, yaudah kita ambil yang bipolar-bipolar aja deh. Nah, polanya terdiri dari 5 baris dan 5 kolom. Jadi ada 25 unit masukan,
X1 sampai X25, dan nanti ada tambahan 1 bias, nilainya 1. Targetnya, kita inginnya output jaringan nanti nilainya 1 kalau inputnya X, kemudian kalau kita kasih input O, nanti outputnya harus minus 1. Nah, ini representasi masukan dan targetnya. Dari X1 sampai X25, dan ini target. Untuk huruf X, karakter X, seperti ini. Nanti targetnya harus 1. Kalau inputnya yang ini, huruf O, targetnya harus minus 1 outputnya. Representasi model jaringannya dari X1 sampai X25, lalu ada bias, kemudian ada neuron output, kemudian thresholdnya dipasang nilainya 0. Kita coba, kita hitung perubahan bobotnya, sama seperti tadi prosesnya. Jadi kita hitung DW1 sampai DW25. Jadi ini 0 dulu inisialisasi, kemudian kita hitung perubahan bobotnya, DW1 sampai DW25, untuk pasangan input ini, dan target Y-nya 1. Nah, ini kita hitung. Nilai bobot biasnya juga kita hitung. Kemudian kita jumlahkan dengan yang bobot awal. Ini hasilnya. Kemudian lanjut ke iterasi kedua, ke pasangan input ini dan target output ini. Kita hitung perubahan bobotnya dari dari DW1 sampai DW25, lalu di biasnya, setelah itu kita hitung bobot barunya, dapat ini. Setelah itu baru kita eksekusi. Nah, dari sini kita jumlahkan. Kalau untuk pasangan input pertama, netnya 42, yang kedua minus 42. Kemudian kita masukkan ke fungsi thresholdnya sesuai outputnya 1 dengan minus 1. Ini disimpulkan, jaringan bisa mengenali pola. Nah, ini contoh jaringan sederhana. Jadi dari yang Mikolov-Pitts, kemudian dari Hebbian. Nah, ini nanti jadi dasar ke jaringan syaraf yang lebih kompleks dan yang nanti yang kita kenal sekarang ke machine learning. Jadi sebelum nanti melangkah ke perseptron yang lebih kompleks, pegang dulu prinsip perhitungan ini. Diinisialisasi, perubahan bobot, kemudian perhitungan bobot barunya. Ini terpakai terus nanti. Kemudian kenapa contohnya tadi ini sederhana, fungsi logika, jadi melihat iterasi seperti apa sih kalau di jaringan syaraf tiruan. Kemudian kalau dalam kasus pengenalan pola yang sekarang sudah lebih kompleks nih, misalnya sudah mengenali wajah pakai kamera, nah itu biasanya di perhitungannya per pikselnya. Jadi kebayang kalau misalnya kameranya resolusinya 640 kali 640, berarti nanti inputnya mau nggak mau, ya ini 640 baris kali 640 kolom. Kalau yang resolusinya lebih tinggi lagi, otomatis nanti perhitungannya juga inputnya lebih tinggi lagi. Mengikuti berapa kali berapa resolusinya. Ini prinsip dasar pengenalan pola untuk yang gambar. Kalau yang sinyal, itu nanti juga bisa diturunkan dari sini. Jadi nanti inginnya sinyal diwakili samplingnya misalnya berapa. Dari sinyal amplitudo tertinggi sampai yang terendah, nilainya berapa, nanti direpresentasikan bisa ke dalam bentuk ini. Kolom dan baris.
Dan nanti target outputnya inginnya seperti apa. Nanti aplikasinya juga bisa untuk sinyal dihitung. Mungkin ini untuk hari ini. Minggu depan kita masuk yang sudah lebih kompleks, jaringan perseptron, dan ini yang dipakai yang Hebbian, Mikolov-Bits Hebbian ya, itu yang masih dasar sekali. Sementara kalau perseptron ini nanti kita akan mengenal istilah slide iterasi. Jadi agak beda prinsipnya dengan iterasi kalau kita coding ya. 1 sampai 10 bisa for i sampai nilai X-nya sekian. Nah, kalau ini nanti kita mengenal iterasi itu perhitungan pembelajaran atau training dari pasangan input dan target output 1 sampai sekian sesuai inputnya. Kemudian nanti ada istilah epoch. Jadi di sini, nah ini yang mulai kompleks perhitungannya. Jadi nanti kalau tadi di Hebbian dari sini, kemudian dieksekusi. Maaf. Dieksekusi sama. Maaf, sampai situ aja. Tapi kalau di perseptron nanti kita akan mengenal bobotnya berubah atau enggak. Kalau misalnya enggak berubah, coba dipakai dieksekusi. Masuk ke sini, tapi kalau nanti hasilnya masih belum sesuai, lanjut ke epoch kedua. Masih belum bisa mengenali pola, lanjut lagi ke epoch ketiga dan seterusnya. Nah, ini ada contoh nanti yang logika. Temunya pengenalan polanya itu ada di epoch ke-10. Jadi ini yang bikin lama prosesnya. Kalau kita ngitung manual capek, kita coding nggak masalah, tapi kalau komputernya kecepatannya agak-agak lambat, ini jadi masalah. Jadi kalau ini perseptron masih lapisannya nggak ada. Kalau nanti sudah masuk ke multi-layer perseptron, ini mulai kerasa. Jadi di jaringan syaraf tiruan itu yang dikenal sekarang, yang dipakai sekarang itu iterasi dalam iterasi. Mungkin istilahnya seperti itu ya. Jadi dalam epoch itu ada iterasinya. Seperti iterasi dalam iterasi, berlapis. Belum nanti jaringannya juga berlapis-lapis. Oke, mungkin itu aja. Hari ini ada yang ingin didiskusikan dulu nggak? Ingin menanyakan Bu, boleh? Ada contoh soalnya nggak ya kalau misalnya kayak tadi yang dibahas? Contoh-contoh soalnya gitu Bu. Oke. Buat latihan. Tadinya mau terakhir sih mau saya indikan ke tugas. Gimana? Mau contoh soalnya dulu atau langsung tugas? Langsung tugas. Langsung. Terserah. Tugas, Bu. Saya serahkan kalian. Oke, tugasnya mau bertahap nih. Jadi mau nyoba Hebbian dulu gitu. Boleh. Oke deh. Oke, dikumpulkannya mau gimana? Mau minggu depan atau mau sekalian terakhir? Mau dibahas sedikit-sedikit atau nanti sekalian terakhir? Ikut yang lain mungkin. Teman-teman. Gimana? Mungkin kalau saya ke terakhir Bu, biar bisa sambil jalan ada mungkin kalau kesulitan bisa nanya ke Ibu lagi gitu. Oh gitu boleh. Yang lain gimana? Setuju?
Ya Bu, gitu aja Bu. Setuju, Bu. Rada-rada masih kurang ngerti Bu. Agak masih kurang ngerti. Oke. Oke, kalau gitu ya, berarti PR saya hari ini ya. Kalau enggak, besok saya nggak bisa ke dokter ya, ke rumah sakit. Oke, saya upload ya soalnya. Nanti saya cari dulu. Mungkin saya ngambil soal UTS mungkin ya. Atau soal latihan tugas yang lalu juga. Nanti silakan dicoba. Kalau ada masalah minggu depan mau ditanyakan, masih belum ngerti, boleh. Ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke Bu. sama-sama. Terima kasih. Tiba-tiba hujan, bentar, berisik. Oke, ada lagi? Aduh, bentar ya. Kok berisik ini? Ini ada lagi. Ya memang ini agak, ini ya, mesti, prinsipnya mesti latihan juga sih. Dilihat satu-satu, langkahnya seperti apa. Sebelum nanti lanjut ke yang minggu depan yang lebih kompleks perhitungannya. Oke, ada lagi nggak? Misalnya kalau dari saya sudah Bu. Kalau dari saya belum, Bu. Oke, kalau nggak ada apa-apa lagi, sampai sini aja. Ini kasihan yang teman-teman ITP, ada kuliah lagi ya jam 4, jadi saya sudahi saja sampai sini. Ya, terima kasih semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat sore, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya stop.